Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama akan ngobrol-ngobrol ya dengan beliau Pak Bayan ya. Pak Bayan ini tinggalnya di Sekarsuli ya Pak ya? Semangka Sekarsuli. Oh, Semangka Sekarsuli. Sekarsuli. Sekarsuli itu termasuknya kelurahan apa desa, Pak? Sekarsuli desa. Oh, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, kita sapa beliau ya, Pak Bayan. Assalamualaikum Pak Bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kok gugup ini kenapa nih? belum sudah lucu ini. Warahmatullahi. Pak Bayan, nama Bapak Pak Suharjo. Ya, Pak Suharjo. Sering dipanggil Pak Harjo atau Pak Bayan. Kalau Bayan itu dalam apa namanya dalam struktur pemerintahan desa itu kadus Pak ya? Iya. Kadus membawahi beberapa RW gitu ya Pak ya? Beberapa RW atau beberapa dusun. Dusun. Kalau Bapak membawahi berapa RW Pak? 3 RW. 3 RW. Oh, oke, 3 RW dibawahi. Jadi terus tugasnya apa itu Pak kalau Pak Bayan itu? Ya istilahnya memberikan motivasi kepada masyarakat dan memberikan juga penyuluhan kepada warga masyarakat dan mungkin ada program-program dari pemerintah itu juga istilahnya diturunkan ke masyarakat, disampaikan agar istilahnya masyarakat ada istilahnya respon dari program-program tersebut. Oh gitu. Jadi seperti ada pembangunan, kemudian posyandu kayak gitu ya Pak ya. Berarti sering kerjasama dan interaksinya dengan Pak RT, Pak RW ya Pak ya. Kemudian PKK dan juga masyarakat langsung ya. Oke baik Pak. Jadi tugas sehari-hari di kantor kelurahan ya Pak ya. Dan bermasyarakat kadang waktunya nggak tentu, kadang sore malam ya kalau ke masyarakat ya Pak ya. Terutama kalau pertemuan RT, RW, panjenengan selalu hadir ya, dan itu malam ya? Ya kalau rata-rata malam. Kalau yang di luar kampung sini ya, kalau hanya ada undangan ya kita hadir. Kalau yang kampung sini kan sekaligus menjadi masyarakat ya, jadi hadir. Gitu. Nah selain jadi Pak Bayan atau Pak Kadus Pak, apa saja Pak kegiatannya Pak Bayan ini? Ya untuk kegiatan masyarakat ya di samping dari tugas dari desa atau pemerintahan desa, membantu kepala desa di bawah struktur kepala desa, melancarkan tugas-tugas dari desa intinya. Nah terus kalau kegiatan di masyarakat ya ada istilahnya apa itu, kegiatan keagamaan. Itu di luar tugasnya sebagai Bayan ya? Iya. Oh, jadi kayak apa itu? Maksudnya ngisi pengajian atau gimana Pak? Ya ada yang minta ngisi istilahnya pengajian. Terus, itu di sekitar Sekarsuli aja atau ya sampai mana? Ada di sekitar Sekarsuli, ada yang di kampung sini juga, di kampung Semangka sini, terus juga di kampung sebelah tapi masih di Sekarsuli di RW 2 Gata, itu isinya ibu-ibu sama Jumatan. Terus di RW 3 Sekarsuli ya kadang ngisi juga. Jadi memang banyakan di sekitar desa Sekarsuli saja ya, banyakan ya. Iya kadang di istilahnya Ngentak Kaloran itu juga tetangga desa yang namanya Ngentak ya. Terus tadi kegiatannya selain sehari-hari di pemerintahan desa, terus juga Pak Bayan punya kegiatan ngisi-ngisi pengajian ya Pak ya, ngisi pengajian di beberapa masjid, majelis taklim ya Bu ya Pak ya. Saya lihat di sini juga ada jualan ini Pak nih. Ada plastik-plastik dan mainan-mainan ini. Sejak kapan ini Pak? Ini sudah ya mungkin 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Oh, berarti baru saja ya? Iya. Jadi ini sebagai tambahan istilahnya perputaran ekonominya yang luar biasa dari Pak Bayan ini. Ya alhamdulillah. Jadi bisa berjalan. Jadi sudah Pak Bayan, beliau juga ngisi pengajian, terus juga jualan, ada toko alat-alat plastik ya Pak ya.
gerabah-gerabah dan juga kebutuhan plastik-plastik ya, dari mulai plastik untuk bungkus, snack, kemudian kardus makan dan seterusnya ya Pak. Luar biasa. Nah ini yang menarik lagi, di samping rumahnya Pak Bayan ini ada gazebo ya, ada gazebo untuk TPA ya Pak. Iya, iya Pak. Ada pelangnya soalnya, ada TPA. Itu TPA ini berarti itu maksudnya itu TPA-nya punya Pak yang didirikan oleh Pak Bayan, atau TPA-nya punya masjid, atau TPA-nya punya warga masyarakat kampung? Iya. Atau gimana itu Pak ceritanya tuh? Ceritanya dulu ya mungkin kurang lebihnya 11 tahun yang lalu itu kan saya istilahnya melihat dari kegiatan anak-anak atau kegiatan di masjid itu kan ada kesenjangan atau terputusnya regenerasi gitulah. Satu generasi terputus, terus saya memikirkan kalau gini terus nanti besok yang ngisi siapa anak-anak. Terus yang ngisi masjid siapa. Nah, terus saya bersama keluarga musyawarah terus mengadakan PPT di sini, TPA di rumah. Belajar membaca Quran ya, di rumah. Waktu itu belum langsung bikin gazebo, di rumah dulu ya. Belum. Terus kenapa nggak di masjid tuh Pak? Cerita kenapa itu? Ya karena di masjid itu ya mungkin kalau ke sini kan semua tinggal saya sama istri sama anak, terus anak sekolah, saya kerja. Jadi kalau sudah pulang itu rasanya capek, terus ya kalau mau ke sini ya diajarin gitu. Oh, jadi kalau ke masjid ada siap-siap segala sesuatu, ninggalkan rumah ya. Tapi kalau di rumah kan bisa langsung ditangani. Oh, gitu. Kalau di masjid kan mungkin ada yang mungkin ya karena karakter anak atau sifat anak itu kan sering lari. Mungkin ada yang orang tua yang salah satu diantaranya kurang berkenan, jadi anak-anak dimarahi karena lari-lari, terus malah menjadi takut gitu. Oh gitu, jadi malah jadi nggak bebas ya, karena masjid itu milik umum sehingga banyak orang yang kemudian punya pendapat, punya pikiran yang berbeda-beda sehingga bisa mempengaruhi jalannya kegiatan pengajian. Oh gitu. Terus Pak gimana tuh? Terus selanjutnya setelah dimulai dari rumah? Dimulai di sini ya alhamdulillah Pak, berjalan waktunya ya pertama ya tetangga sekitar banyak ada 4, terus meningkat lagi sampai kurang lebihnya itu berjalan 7 tahun 8 tahun lah. 8 tahun. Awal mulanya anaknya berapa Pak? Awal mula dibuka? Di bawah 10. Di bawah 10 awalnya. Awalnya di bawah 10. Setelah 7 tahun? 7 tahun terus meningkat sampai ini yang Iqra terus lulus Iqra bisa membaca meskipun belum lancar, disuruh membantu gitu, membantu adiknya. Terus yang pokok ya saya, istri saya sama anak saya. Bertiga ya? Ya bertiga. Putra jenengan Bang berapa? Putra 2. Yang sering bantu 1 ya? Yang sering bantu ngajar. Masya Allah. Ini bapak, ibu, dan anak itu kerjasama ngajar ngaji luar biasa loh ya. Oke. Lanjut Pak. Jadi terus, setelah 7 tahun itu sudah berapa tuh santrinya itu? Ya banyak Pak. Satu rumah ini penuh ya, sekitar sudah di atas 30-an. Di atas 30 selama 7 tahun itu. Terus berkembang lagi, kita konsultasi dari pengurus masjid, terus dibuatkan gazebo itu. Oh, didukung oleh pengurus masjid pembuatan gazebonya itu, Masya Allah. Ya, dan memang masjid juga memahami bahwasanya memang ini walaupun di tempatnya bukan punya masjid dan memang kegiatannya adalah kegiatan yang di rumahnya panjenengan, merasa semakin terbantu masjid ya. Terus anak-anak itu misalnya mulailah jamaahnya mulai ada penambahan sampai berapa total Pak jumlah anak-anak itu? Kalau yang tercatat itu ya sekitar 80-an yang tercatat, tapi kalau yang aktif masuk itu rata-rata 50, sekitar 50-an sampai 60 itu kalau yang terus tim pengajar berapa Pak? Kalau sekarang itu
tim mengajar ada istilahnya ustadz atau ustadzah pendamping, mendampingi saya, mendampingi kepengurusan. Ada itu berapa ya itu? Ada 11. 11 orang? Iya, 11 orang itu. Itu dari murid-murid, alumni-alumni itu. Ya, Masya Allah, sistemnya itu udah tersistem bagus itu. Disuruh dampingi adiknya. Iya. Ini menarik nih. Jadi sebuah sebuah TPA ya yang dikelola oleh keluarga dan kemudian maju. Ini sekarang sudah berapa tahun usianya, Pak? 10 tahun ada ya? Ya, 11 tahun ini. 11 tahun ya, sudah 11 tahun berdiri dan terus bertahan. Kemudian dibantu oleh murid-muridnya, para alumni-alumni. Terus kemudian sampai TPA-nya itu berkembang, pesertanya sampai 80-an orang. Dan itu dari masyarakat sekitar, dirasakan langsung oleh. Dan ini jarang ya kondisi TPA seperti ini. Karena rata-rata TPA itu biasanya didirikan oleh masjid, begitu kan? Bersama-sama dengan pengeluaran biaya yang banyak. Tapi ini dalam kondisi keterbatasan, beliau mulai dari rumah, tapi kemudian bisa mendirikan TPA. Dan yang menariknya, TPA-nya ini istiqomah, tidak pada keluar ya Pak ya. Malah pada betah gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini yang menarik nih. Yang membuat betahnya mereka itu apa? Iya. Bahkan di sini juga ada yang istilah sudah kelas 2 SMP masih kerok 5 juga ada. Oh gitu. 2 SMP masih ngaji di sini. Iya. Juga ada, tapi mereka baru mulai gabung. Iya. Terus ya yang intinya bisa istilahnya anak-anak itu betah, ya kita berikan suatu kepercayaan agar dampingi juga yang sekarang. Jadi yang jadi guru itu dikasih kepercayaan penuh untuk dampingi. Ya, untuk dampingi. Sehingga mereka semakin betah. Untuk pembukaan ya kadang-kadang saya, mungkin Ibu terus setelah nanti belajar membaca atau belajar yang lain mungkin pas sholatan itu ya diserahkan penuh kepada pendamping. Oh gitu. Terus yang membuat mereka ngangeni ini mungkin ada hal yang menarik lagi apa itu Pak di sini itu sampai kan gini, saya pernah sering memerhatikan rata-rata TPA itu nggak berjalan lama gara-gara salah satunya menjenuhkan, ngujang ngaji terus gitu kan. Nah ini tapi kan penjenengan 11 tahun itu bertahan gitu loh. Nah, itu apa? Mungkin ada hal yang menarik pada dirinya Pak Bayan atau gimana? Sebenarnya enggak. Tapi ya yang penting kalau anak-anak itu dikasih istilahnya humor, terus kadang ya kalau sini memang istilahnya nggak bayar ya, gratis istilahnya. Gratis. Terus kadang setiap liburan 1 tahun sekali itu diajak piknik gratis. Ya. Itu biayanya dari mana itu? Ya dari masjid. Dari masjid, dibantu dari masjid. Terus mereka juga ikut iuran sedikit gitu ya? Ya, enggak. Ada. Gratis, benar gratis. Ya. Ada yang ikut donatur juga enggak? Ya, ada sedikit. Paling-paling donatur ya mungkin kasih makan. Tapi kebanyakan dari masjid. Ya, biaya transportasi sepur mini, 2 sepur mini atau 3 sepur mini itu dari masjid. Itu yang menarik salah satunya. Ya. Tadi ada yang humor-humor juga, itu betul? Ya, kadang ada humor, mungkin ada istilahnya hiburan sulapan gitu aja. Jadi sulap tebak-tebakan. Ya, gitu. Itu siapa yang menyampaikan kayak gitu? Ya saya. Panjenengan. Wah, ini jadi penasaran, harus diuji coba ini. Harus diuji coba. Kayak apa contohnya, Pak? Contohnya misalnya tebak-tebakan apa sulap ya? Ya Pak, kira-kira apa dulu? Malah nantang nih Pak. Pak Bayan nih. Tebak-tebakan dulu. Gimana contohnya? Tebak-tebakan. Ya. Kalau tebak-tebakan ya misalnya ya ngeledeki sama si anak. Saya contoh yang diledeki. Ya, gimana? Ya. Misalnya ya, atau masih Pak Tata, Pak Tata itu kan asalnya dari mana, Pak? Dari Ciamis asli saya. Dari Ciamis ngelewati
palang kereta api. Melewati palang kereta. Ya, Ya, berkali-kali. berkali-kali, ya. Terus Saya pernah ketemu Pak Tata, kayaknya meskipun dulu belum kenal tapi bisnya familiar juga. Nah, jadi gini Pak, bahwa kok bisa? ya Kan belum pernah ketemu dengan ya saya. kan familiar, jadi kayaknya sudah pernah ketemu, kayaknya Pak Tata kayaknya. Saya kayaknya. Ya terus Mungkin di Facebook, lihat saya di Facebook. ya mungkin bisa begitu. Kan dulu bagaimana? Ah, Ya tapi pernah ketemu ya di Pak Tata mau nyebrang. Terus kan ada palang kereta api. Terus kayaknya saya juga di situ pas hujan-hujan. Nah, kan jenengan takon kali tukangnya palang. Tanya. Iya. Gimana? Pak Satpam mau tanya, kalau kereta api ke Jakarta itu jam berapa? Oh ya sore. Itu rata-rata jam 4 sampai jam 8. Oh iya. Kalau yang ke Surabaya, ya ada pagi, ada sore juga ada. Lah Pak, kiranya mau apa Mas? Sama Pak Sapan itu. Oh iya. Enggak Pak, saya hanya nanya mau nyebrang saja. Dan tidak tanya-tanya dulu, muter-muter gitu ya. Dan itu, oh iya benar-benar. Saya baru paham sekarang. Oh iya, ketawanya juga terakhir saya. Iya. Oh gitu ya. Kalau misalnya kalau sama anak-anak ya diumpama di kereta api. Lihat nyebrangnya kereta, rel kereta. Adik-adik itu dalam fisika atau ilmu di sekolah. Ini temanya lain lagi nih. Ini ya, harus siap-siap ketawa saya ini. Terus, misalnya kok di sebelah rel kereta api itu banyak istilahnya batu kerikil. Dikasih batu kerikil. Apa sebenarnya? Nah, ya anak-anak kan mikir. Ya terus enggak seperti itu jawabnya gini, enggak seperti itu. Ya lah yang benar gimana Pak Bayan, Mbah Bayan gitu. Mbah Bayan, panggilannya Mbah Bayan ya. Oh iya. Ya karena di sekitar rel kereta api itu dikasih batu. Ya kalau dikasih onde-onde pasti habis. Kenapa dikasih batu? Karena kalau dikasih onde-onde habis. Iya, apalagi dikasih apem ya. Oh iya. Itu pasti habis. Iya. Oke, ini jadi itu yang membuat membuat anak-anak pada betah ya karena dan itu banyak perbendaharaan seperti itu Pak Bayan. Ya, enggak banyak tapi ya ada terus dan berubah-ubah ya. Oh iya, oke. Yang sulap sekarang Pak. Yang sulap, gimana Pak sulap? Kalau yang sulap ya? Oh iya. Kalau yang seperti ini kan hanya istilahnya ini real. Kalau sulap itu kan menipu. Sebenarnya tipuan itu. Menipu, ning do seneng nek dihapusi. Tapi senang nek dihapusi. Nah sulap itu. Kalau ini? Nah kalau ini real. Bukan hapus-hapus kalau ini. Bukan hapus-hapus. Misalnya ini ya. Ini sebenarnya batang korek api misalnya. Oh, contoh batang korek api. Kalau ini tusuk gigi itu. Tusuk gigi terus ini dibuat tebakan. Ayo siapa bisa lidi ditaruh di bibir gelas. Terus di sebelah luar sini dibebani 2 sendok ini. Kira-kira sendok dan garpu lah ini Pak. Iya, 2 sendok ini. Ini jomplang enggak istilahnya jomplang. Secara logika pasti jomplang. Tapi dibuat tidak jomplang. Bagaimana usahamu? Nah, coba saya Pak sini. Maksudnya ini harus dua-duanya? Ya. Maksudnya tapi terserah gimana gitu? Iya, terserah. Iya Pak. Gak bisa ya Pak? Oh, gak bisa ya. Gimana itu? Kayaknya susah itu. Ya, gini aja. Gimana? Secara sederhana. Ini. Ini dihubungkan. Oke. Oh gitu. Dihubungkan.
supaya apa itu bisa menyangga beban. Oke. Ditaruh di sini aja. Hai. Hampir. Oh iya ya. Ini licin ininya. Iya. Biasanya pakai korek ya Pak ya? Iya, korek api. Biasanya pakai korek api langsung bisa. Tapi ini pakai tusuk gigi. Kalau tusuk gigi terbuatnya dari bambu. Udah. Cukup. Oh gitu. Jadi cari keseimbangan intinya ya. Ya. Terus kalau sama korek api di sini kan dinyalakan, jret. Pentolnya kan di sini. Dinyalakan. Terus dinyalakan sampai bibir sini Masih bisa. mati. Kan mati. Tapi nggak jatuh. Enggak. Oh gitu. Dan itu tambah menarik ya. Ya. Oke. Ya, jadi sulap-sulapan begini sederhana bagi anak-anak sangat disukai dan mereka nyoba juga akhirnya. Iya, tiru-tiru istilahnya. Oh gitu. Di rumah terus dipraktekkan. Oh gitu ya. Besok ada lagi apa gitu kan, hal yang baru. Jadi mereka dapat ilmu, tidak hanya ilmu mengaji, tapi juga ilmu sulap. Ada lagi Pak, ada lagi. Ya, ada. Misalnya apa? Ini. Misalnya ini istilahnya kalau saya sama anak-anak ini buku ajaib Pak. Buku ajaib? Iya, buku ajaib. Ya. Ini buku ajaib. Coba perhatikan, ini hanya istilahnya hiburan sih, hiburan. Ini kosong ya? Kosong ya, benar kosong. Kosong ya? Kosong ya. Kosong ya? Nggih, kosong ya? Kosong, nggak ada apa? Iya betul. Ya. Ayo kita baca sholawat misalnya. Iya, sholawat. Ayo basmalah dan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Terus kita berdoa sama Allah memanggil binatang yang di kebun binatang, di Gembira Luka. Gimana manggilnya? Binatang-binatang datanglah karena izin Allah. Binatang datanglah karena izin Allah. Prok. Nah, ya. Terus misalnya ditepuk gini. Ditepuk. Oke. Terus? Terus kan misalnya sebentar. Wah, sudah hadir. Ada yang datang. Ada yang datang. Oke. Namun berbentuk hanya gambar. Gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, kok bisa ya Pak? Iya, ini. Ya. Lah, tadi itu kosong loh. Iya. Piye gue carane gue? Ini ya. Terus karena ini gambarnya kurang menarik. Oke. Allah Maha Indah. Maha Indah. Oke. Menyukai keindahan. Ya kita harus minta dikasih warna. Biar menarik. Ini nanti mau jadi berwarna nih? Iya, insya Allah. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Minta dikasih warna. Berdoa bersama. Gitu. Nah, berdoa semuanya ya, pemirsa. Oke, lanjut. Ya. Oh sudah, hampir selesai yang ngasih warna. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Kapan sih warnanya? Ini sudah dikasih warna. Misalnya gitu ya. Ini boleh dikasih tahu nggak pemirsa ini rahasianya ini? Kenapa bisa begitu? Kalau ini Pak harus pakai bawa gula teh. Misalnya gitu aja. Gitu. Iya. Tapi pemirsa ini mau dikasih tahu nggak nih? Nanti gula tehnya nyusul nggak Pak? Ditransfer? Bisa. Iya. Gimana? Penjelasannya gimana tuh? Kok bisa tadinya kosong, terus ada gambarnya hitam putih, terus ada gambarnya jadi warna-warni. Nah itu gimana? Ada gambarnya. Ini sudah rumus. Oh sudah. Sudah rumus. Gimana rumusnya? Rumusnya ya beli buku seperti ini aja. Memang bukunya khusus. Oh gitu. Gimana? Nah cara bukanya gimana tadi kok? Yang pertama putih, yang kedua hitam putih, yang ketiga warna itu gimana? Nanti itu yang model yang selanjutnya dikembalikan dulu aja gambarnya. Nanti kan sana
ndak bingung. Yang gembira lo kok ndak bingung. Oh. Merasa Mau kehilangan. Oh, dikembalikan lagi sekarang. Kembalikan ya. Berarti belum selesai nih sulapnya nih pemirsa. Ya, Masih dibalikin lagi. Kembalikan ya gitu ya. Ini Kembalikan lagi wane-wane, Pun. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ya, udah kembali ya. Kosong lagi. Ini rahasianya. Rahasianya gimana tuh? Hanya caranya buka aja. Cara buka? Iya. Nah, tadi gini juga semua ya? Ya. Bukan gini semua. Kalau yang dibuka yang jempolan ya pakai jempol yang bawah. Itu putih keluarnya. Putih. Putih. Oh gitu. Terus? Kalau yang pegang yang atas itu yang hitam putih. Hitam putih. Tak coba nih saya. Terus? Kalau yang berwarna itu yang pegang yang tengah. Itu aja sederhana kan. Coba buktikan. Hitam putih. Oh iya. Terus ini atas. Oh iya. Terus yang tengah berwarna. Oh ya. Saya. Ini tak buka. Penasaran. Pak Ustadz pengen jadi anak kecil juga. Masya Allah Pak Bayan, ini pantas ini. Ini mirsa dari Jakarta, dari Bogor, dari Kalimantan, TPA-nya harus di tempatnya Pak Bayan ini. TPA-nya anak-anaknya kalau TPA di tempat Pak Bayan tuh betah ini. Pokoknya nggak akan mau pulang karena selalu ada sulap dan tebak-tebakan, bahkan dongeng ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya sulap yang agak dewasa, yang misalnya kelas SM6 ke atas, itu bisa dengan itu sulap angka. Sulap angka. Tapi harus ada alat tulis ya? Ada. Ya. Itu besok lagi Pak? Ya. Biar penasaran. Ya, nanti setelah selesai juga bisa. Gitu. Baik, pemirsa sekalian, ini keseruannya Pak Bayan yang multi talenta ya. Beliau ini seorang perangkat desa, tapi juga seorang mubalik kampung, tapi juga beliau seorang pengajar TPA sekaligus pengelola TPA, ya. Dan juga beliau punya toko kelontong di rumah, toko alat kebutuhan sehari-hari berupa plastik ya, yang berbasis plastik. Yang di rumah ada plastik, ada tisu, ada lilin, ada gerabah, ada gelas-gelas plastik dan seterusnya. Ini beliau pokoknya kegiatannya itu asik gitu ya. Hanya memberdayakan sekitar rumah, tapi beliau sangat digandrungi oleh sekitar warga sekitar. Ya, ini perlu dicontoh oleh kita betapa keberadaan kita sebagai makhluk Allah, sebagai orang beriman itu terasa betul manfaatnya dan sangat akrab keberadaannya kita di mata masyarakat. Cukup dengan ilmu yang kita punya tanpa harus materi yang dimiliki ya Pak ya. Cukup dengan ilmu yang kita punya. Baik Pak Bayan, terima kasih atas keterangan dan cerita-cerita serunya, dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan manfaat dari obrolan-obrolan kita, terlebih di obrolan kita pada kesempatan ini dengan Pak Bayan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.